Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Generasi Berakhlak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya Ahmad Ramadan di channel Generasi Berakhlak. Pada video sebelumnya, saya menjelaskan tentang biografi singkat daripada Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Masih lanjutan dari tema yaitu membongkar sisi gelap daripada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Sebelum saya lanjut, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke? Gak usah takut, saudara. Kenapa mesti kita takut? Allah udah kasih tahu, kalau kita capek, musuh lebih capek. Kita lelah, musuh lebih lelah. Kita pusing, musuh lebih pusing. Saudara, kalau di antara kita ada merasa takut, musuh lebih takut dari kita, saudara. Gak boleh kita takut kepada mereka, saudara. Bangkitkan semangat juang kita, lawan siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, saudara. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela agama, siap bela negara. Takbir. Oke, pada video kali ini saya ingin melanjutkan video dari sebelumnya, yaitu dengan judul membongkar sisi gelap daripada Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Sisi gelap yang banyak tidak orang ketahui adalah sesuatu hal yang memang tidak terlihat oleh media. Yang kita tahu bagi masyarakat umum yang memang tidak mengenal secara dekat dengan beliau, termasuk saya, pasti banyak yang menilai bahwa beliau adalah orang yang sangat keras, intoleran, radikal, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang sekiranya menjurus ke hal-hal yang negatif, pasti itu adalah beliau. Tapi di sini saya coba ingin memberikan sedikit pencerahan buat saya pribadi dan buat kita semua. Ada sisi gelap atau sisi yang tidak terlihat oleh media. Namun yang saya sampaikan ini tentunya pasti banyak koreksi. Yang pertama, beliau Habib Rizik Syihab adalah seorang ulama yang mumpuni dalam bidang ilmu agama dan ilmu tentang konstitusional. Jadi ulama seperti Habib Rizik, beliau sangat mumpuni dalam ilmu agama. Dari mulai fikih, akidah, muamalah, syariat Islam, dan hal-hal lainnya itu beliau sangat menguasai. Karena beliau adalah seorang ulama yang banyak membaca. Bahkan dari kutipan yang saya baca itu bahwasanya Habib Hanif Alatas, menantu daripada Habib Rizik, menyebutkan bahwasanya dia belum pernah melihat perpustakaan seseorang yang lebih banyak daripada Habib Rizik Syihab. Ya, bahkan di kamarnya pribadinya itu bukunya sangat banyak, ratusan. Belum juga yang ada di Petamburan, belum juga ada yang di Megamendung, dan juga yang ada di Mekah, Arab Saudi, tempat beliau tinggal saat itu. Dan juga beliau memahami tentang ilmu konstitusional, artinya perundang-undangan, undang-undang KUHP, undang-undang yang berkaitan tentang konstitusi dan hukum, beliau sangat memahami. Makanya ketika beliau menggerakkan massa atau berdemo, beliau itu tahu betul bagaimana cara-caranya, bagaimana adab-adabnya gitu. Namun disayangkan adalah ketika Habib Rizik sedang berdemo, pasti ada oknum-oknum yang ingin mencoba memecah belah, artinya membuat provokasi, sehingga seolah-olah itu Habib Rizik itu dan FPI itu adalah orang yang intoleran, radikal, keras, dan tidak taat aturan. Padahal sebaliknya, beliau sangat tahu bagaimana cara mengaspirasikan perasaan atau dengan cara demonstrasi tersebut. Bahkan ketika beliau di sidang waktu kasus di Petamburan dan kasus web, awalnya kan beliau itu diminta untuk
diadili atau diproses secara online. Tapi Habib Rizik tidak mau karena beliau tahu betul bahwasanya ketika ada proses pengadilan secara online itu harus dengan persetujuan si terdakwa. Ya, sedangkan Habib Rizik sebagai terdakwa tidak menyetujui bahwasanya beliau akan diproses secara online. Artinya sidangnya secara online gitu. Jadi beliau membacakan ayat-ayat konstitusi atau hukum bahwasanya ketika ada seorang hakim ingin memberikan hukuman terhadap terdakwa itu harus dengan persetujuan apakah online atau offline. Tapi ini keputusannya secara sepihak. Itu yang Habib Rizik tidak mau. Dan akhirnya qadarullah, Allah memberikan izin pada Habib Rizik untuk senantiasa bisa sidang secara offline. Dan memang yang ditakuti oleh para penguasa dan para penegak hukum adalah masa yang begitu banyak. Terbukti ketika Habib Rizik sedang di pengadilan Jakarta Timur, banyak sekali ya masa atau umat yang datang ingin melihat secara langsung bagaimana proses pengadilan tersebut. Tapi sangat disayangkan di sekitaran pengadilan sudah dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan TNI. Nah, padahal Habib Rizik bukan seorang teroris ya, bukan seorang yang mengancam kedaulatan negara. Beliau hanya seorang ulama gitu. Itu soal ilmu itu baru ilmu ya. Lalu beliau memiliki organisasi yang saat ini sudah dibekukan oleh pemerintah yang dulunya namanya adalah FPI atau Front Pembela Islam. Dan saat ini hanya berganti nama yaitu Front Persaudaraan Islam. Tapi sayap juangnya, cara kerjanya masih sangat aktif seperti dulu, yaitu dalam kegiatan kemanusiaan. Saya cerita sedikit bahwasanya ketika tahun 2004 ada tsunami di Aceh ya. Tsunami yang sangat luar biasa yang menewaskan kurang lebih 150.000 manusia ya, tewas pada saat itu, meninggal dunia pada saat kejadian tsunami. Dan saat itu Habib Rizik adalah orang yang pertama kali turun sebelum menurunkan 1.300 laskar. Jadi Habib Rizik bersama 1.300 laskar itu turun ke Aceh ya, bekerja selama 4 bulan mengevakuasi kurang lebih 100.000 mayat, dan itu tidak diliput oleh media. Sangat disayangkan sekali. Dan juga ketika terjadi gempa di Jogja, di Sumatera Barat, banjir tsunami di Banten, itu kejadian satu jam setelah kejadian tsunami di Banten itu, Laskar FPI langsung membuat posko bantuan. Ya, tapi sayang sekali juga tidak ada media yang meliput. Padahal kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh FPI dan Habib Rizik pun sangat banyak sekali. Tapi yang disorot oleh media adalah ketika FPI dan Habib Rizik sedang memukul anggota atau aktivis Ahmadiyah pada saat tragedi insiden Monas gitu. Jadi banyak sekali video-video yang beredar bahwasanya FPI itu keras, FPI itu sadis. Padahal kejadian itu hanya terjadi sekali, tapi diputar di media itu berkali-kali. Seolah-olah ingin menggambarkan bahwa FPI dan Habib Rizik adalah orang yang radikal dan intoleran. Padahal pada saat itu FPI sedang ingin mengadakan taklim juga di Monas, tapi berhubung ada Ahmadiyah dan juga ada provokator-provokator sehingga mengakibatkan clash atau bentrokan antara orang atau yang menganggap dirinya Ahmadiyah dengan Front Pembela Islam pada saat itu. Dan akhirnya Habib Rizik dipenjara kurang lebih hampir 1,5 tahun. Dan kejadian itu ada di masa pemerintahan Bapak SBY. Lalu untuk poin yang ketiga, sisi gelap Habib Rizik adalah beliau sangat cinta dengan Pancasila dan Indonesia. Terbukti dari tesis S2 beliau tentang Pancasila. Jadi Habib Rizik ya, yang di video sebelumnya saya kisahkan bahwasanya beliau itu mengambil S2 di Malaysia, dan tesis S2 beliau adalah pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Artinya Habib Rizik tuh ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya Pancasila itu sudah sempurna dari segi konstitusional dan dari segi hukum agama, sudah memenuhi syarat-syarat bahwasanya Pancasila itu adalah sila-sila yang memang sudah didasari oleh hukum-hukum agama. Karena pada saat
pembentukan atau pendirian, pada saat pembentukan Pancasila itu diputuskan dan dibuat oleh para ulama, para kiai, para habaib, sehingga terlahirlah yang disebut Pancasila. Makanya Habib Rizik tahu betul mengapa ketuhanan yang Maha Esa itu ada di poin pertama, bahwasanya Tuhan itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau misalkan kita menganggap bahwasanya Habib Rizik seorang yang anti Pancasila, itu salah besar. Bahkan ada cerita dari seorang kejawen yang tidak saya sebutkan namanya. Pada suatu hari dia itu datang ke kediaman Habib Rizik dan bertepatan dengan sholat asar. Ketika azan dikumandangkan, otomatis Habib Rizik beserta para jamaah dan laskar FPI melaksanakan ibadah sholat asar. Dan tamu yang datang, yang kejawen tadi saya sebutkan itu, dia diminta oleh Habib Rizik tunggu sebentar di kamar pribadinya Habib Rizik. Sungguh luar biasa ya. Orang baru dikenal, baru datang, tiba-tiba suruh masuk ke kamar pribadinya beliau. Sambil menunggu Habib Rizik dan jamaah lainnya melaksanakan sholat asar. Sambil menunggu Habib Rizik dan jamaahnya sholat asar, si kejawen ini melihat-lihat di kamar pribadinya beliau itu banyak buku-buku tentang Soekarno dan juga tentang Pancasila. Artinya buku-buku tentang Soekarno dan Pancasila itu berjejer di kamar Habib Rizik, sehingga si kejawen ini berkesimpulan bahwasanya tidak ada seseorang yang lebih paham tentang Indonesia, tentang Pancasila, tentang proklamator, yaitu Insinyur Soekarno, selain daripada Habib Muhammad Rizik Syihab. Terbukti dari buku-bukunya yang sangat banyak. Sehingga sangat salah kalau kita menganggap bahwa Habib Rizik itu seorang yang intoleran, seorang yang keras, seorang yang anti Pancasila gitu. Nah, itu dari tentang kecintaan beliau kepada Pancasila dan Indonesia. Lalu beliau selalu terjun dalam aksi kemanusiaan sebelum yang lain turun. Ya, tadi saya sebutkan pada saat tsunami Aceh. Dan ini juga ada kasus yang sangat menarik. Ketika pada suatu hari ada taklim di Petamburan, Habib Rizik sedang memberikan tausiah, memberikan ilmunya. Lalu ketika dalam jalannya taklim, Habib Rizik mendengar suara minta tolong. Sampai 3 kali, akhirnya Habib Rizik keluar. Ternyata ada kepulan asap yang sangat pekat dekat taklimnya beliau. Akhirnya beliau tanpa berpikir panjang menghentikan sejenak taklimnya dan lari untuk memadamkan api dengan air seadanya. Sambil warga dan laskar FPI itu menghubungi pihak pemadam kebakaran. Sambil menunggu datangnya pemadam kebakaran, Habib Rizik meminta kepada para jamaah dan para laskar FPI untuk keluar membantu memadamkan rumah yang sedang terbakar. Dan ketika pemadam kebakaran itu datang, akhirnya Habib Rizik menghentikan daripadanya itu pertolongannya kepada si orang tersebut yang rumahnya kebakaran. Dan qadarullah, akhirnya Habib Rizik kembali lagi ke taklimnya dan meneruskan kajian yang beliau sedang sampaikan pada saat itu. Dan jamaah diminta untuk masuk lagi karena sudah ada petugas pemadam kebakaran yang memiliki peralatan yang canggih gitu. Lalu yang berikutnya adalah beliau kutu buku sejak dari kecil. Jadi dalam buku yang saya baca tentang sisi lain Habib Rizik, bahwasanya kalau ente cinta kepada habaib, cinta kepada ulama, maka ente harus cinta kepada ilmu. Orang yang beribadah tanpa berilmu, maka ibadahnya akan sia-sia. Itu adalah pesan daripada Habib Rizik. Dan semakin kita belajar, akan semakin tahu betapa bodohnya kita. Dan semakin kita berhenti untuk belajar, untuk membaca, maka itu adalah gerbang kehancuran, gerbang kebodohan. Nah, itu adalah pesan yang disampaikan oleh Habib Rizik kepada wartawan pada saat pembuatan buku Sisi Lain Habib Rizik. Lalu beliau sangat cinta ilmu. Pernah saya mendengar daripada ceramah Habib Hanif Al-Attas, yaitu menantu dari Habib Rizik. Beliau mendengar cerita dari supir pribadinya Habib Rizik. Ketika Habib Rizik ingin
berceramah ke daerah Pekalongan ya, ke daerah Jawa Tengah kalau saya tidak salah itu. Ketika Habib Rizik baru masuk ke dalam mobil, Habib Rizik langsung membuka laptop dan membuka kitab untuk membuat daripadanya itu merangkum ilmu-ilmu yang didapat dari kitab-kitab yang dia miliki untuk disampaikan kepada umat. Ya mungkin kurang lebih dari Jakarta ke Jawa Tengah ke Pekalongan itu kurang lebih hampir 8 jam. Dan Habib Rizik itu tidak tidur di dalam mobil, fokus dengan laptopnya, dengan kitab-kitabnya. Dan baru berhenti ketika mobilnya berhenti sudah sampai ke tujuan. Itu adalah salah satu karomah daripada Habib Rizik karena beliau sangat cinta kepada ilmu. Bahkan S3-nya beliau lulus dari dalam jeruji besi. Itu menandakan bahwasanya beliau sangat cinta kepada ilmu. Tidak ada waktu yang beliau sia-siakan selain membaca dan mengarang kitab serta berdakwah. Lalu yang berikutnya adalah hak dan batil tidak akan pernah bersatu. Jadi kalau kata Habib Rizik itu hak yaitu hak. Hak itu adalah kebenaran yang mutlak. Beda dengan sidik. Sidik itu benar tapi masih relatif. Contoh, saya sangat suka warna merah. Menurut saya itu baik, menurut saya itu bagus. Tapi orang lain menilai bahwa yang baik itu, yang bagus itu warna hijau. Itu relatif. Tapi kalau udah hak, sudah mutlak kebenaran itu tidak boleh dicampur adukan. Sama dengan hitam dan putih, ya udah. Yang benar ya putih, yang batil ya itu hitam. Jadi Habib Rizik tidak pernah yang namanya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hak itu hak dan batil itu batil. Makanya Habib Rizik dari kecil mempunyai watak yang keras dalam arti tentang kebenaran. Lalu poin selanjutnya adalah Habib sangat cinta damai. Terbukti ketika aksi 212 yang menghadirkan kurang lebih 7,4 juta manusia dalam satu waktu, dalam satu tempat, dalam satu tujuan, yaitu menegakkan keadilan. Sungguh sangat luar biasa karunia yang Allah berikan kepada umat Islam pada saat itu lewat perantara daripada pergerakan atau tangan Habib Rizik untuk menggerakkan massa. Tanpa dibayar sepeser pun, massa itu datang bergerombol dari segala penjuru di Indonesia itu hadir di Monas dalam aksi 212. Padahal pada saat itu dari berbagai oknum sudah mencoba untuk menggembosi, artinya bagaimana caranya supaya umat Islam itu tidak bisa hadir ketika acara 212 pada tahun 2016. Tapi Allah punya kehendak, Allah punya kuasa, akhirnya 7,4 juta, hampir 8 juta itu hadir dalam satu waktu dan dalam satu tujuan tanpa ada kerusuhan, tanpa ada rumput yang diinjak, bahkan semut pun mungkin bisa dikatakan tidak diinjak ya, karena memang sangat luar biasa kedamaian yang tercipta pada saat 212 tersebut. Lalu poin selanjutnya adalah Habib Rizik sangat toleransi dengan umat antar agama dan golongan. Dari kisah yang saya dapat bahwasanya Habib Rizik itu pernah ya sekolah di SMP Kristen Battle sampai lulus SMP karena ibundanya menganggap bahwasanya sekolah SMP negerinya jauh dari rumah sehingga mengkhawatirkan keselamatan Habib Rizik. Dan demi keselamatannya Habib Rizik, orang tuanya menyekolahkannya ke SMP Kristen sampai Habib Rizik lulus. Itu ketika sekolah, dan bahkan saat ini Habib Rizik tinggal di Petamburan itu dikelilingi oleh 5 gereja. Bahkan pernah beberapa kali Habib Rizik didatangi oleh seorang pendeta untuk meminta solusi bagaimana agar supaya mendapatkan keamanan ketika beribadah. Akhirnya Habib Rizik memberikan nasihat-nasihat dan bahkan Laskar FPI diminta untuk membantu mengamankan gereja ketika saat sedang beribadah agar tidak terjadi fitnah. Dan masih banyak lagi toleransi Habib Rizik. Bahkan Habib Rizik pernah berdebat di salah satu gereja tahun 2000-an kalau saya tidak salah ya. Berdebat bukan berarti ingin menjelek-jelekan agama lain, bukan, tapi bertukar pikiran antara seorang Habib Rizik dan seorang pendeta gitu. Dan itu ditandatangani perdamaian antara kedua belah pihak. Artinya tidak ada keributan setelah itu. Nah, itu sangat toleransi, hal-hal toleransi yang ditunjukkan oleh Habib Rizik Syihab. Lalu yang selanjutnya adalah Habib Rizik sangat mencintai keluarganya. Ketika di waktu-waktu yang
santai, yang senggang. Ketika waktu-waktu kosong dalam berdakwah, Habib Rizik sangat senang bermain dengan cucu-cucunya, dengan anak-anaknya, dengan menantunya. Ya, bahkan sesekali Habib Rizik mengajak ke luar kota, ke tempat yang sekiranya bisa menyegarkan pikiran, menyegarkan hati. Bahkan ketika waktu tragedi kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar FPI, sebenarnya itu Habib Rizik ingin melaksanakan kuliah subuh di daerah Kerawang. Tapi dengan berbagai fitnah dan upaya pembunuhan, akhirnya Habib Rizik hampir saja dibunuh pada saat itu. Tapi karena Allah berkehendak baik kepada beliau, akhirnya yang terbunuh adalah 6 laskar FPI. Artinya memang Habib Rizik sangat-sangat cinta kepada keluarganya. Lalu yang berikutnya, Habib Rizik sangat ta'zim dengan para gurunya meskipun beliau sudah menjadi seorang doktor. Habib Rizik adalah seorang yang sangat hormat kepada gurunya, hormat ta'zim kepada para ulama, para habaib. Walaupun memang kalau bisa dibilang Habib Rizik itu menurut kita adalah orang yang ulama besar gitu, tapi beliau masih ta'zim, masih hormat kepada gurunya. Dan kisah ini diabadikan ketika Habib Rizik baru pulang ke Indonesia, dan saat itu selang seminggu kemudian ada acara di daerah Bukit Duri, kalau saya tidak salah itu pengajiannya Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, salah satu dari guru beliau ketika masih kecil. Dan sampai saat itu Habib Ali sedang duduk di kursi sofa memberikan tausiahnya, dan Habib Rizik berada di bawah kakinya beliau sambil megang tangan beliau. Artinya guru adalah tetap guru. Walaupun ada peribahasa murid lebih pintar daripada guru, tapi Habib Rizik tidak memandang itu. Ketika ada seorang guru yang dulunya pernah mengajar Al-Quran, pernah mengajar kitab dari nol, Habib Rizik itu sangat ta'zim. Nah, itu salah satu daripada kebaikan dan keistiqomahan Habib Rizik Syihab. Poin selanjutnya adalah Habib Rizik sangat paham betul bagaimana sejarah PKI di Indonesia dari awal hingga akhir. Beliau sangat teliti, sangat detail ketika menceritakan bagaimana sejarah kekejaman PKI dari zaman dulu hingga saat ini. Bahkan Habib Rizik mengindikasikan, ya, nah, ini baru indikasi daripada beliau bahwasanya pada saat ini ada pergerakan-pergerakan yang memicu terjadinya bangkitnya Partai Komunis Indonesia, walaupun dengan cara-cara yang modern gitu. Tapi Habib Rizik sudah tahu bahwasanya itu adalah pergerakan dan simbol-simbol komunis. Dan masih banyak lagi ke sisi gelap daripada Habib Rizik Syihab. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai kita suudzon kepada Habib Rizik Syihab karena ketidaktahuan kita. Kita hanya sekedar tahu dari seseorang, dari media, bahwasanya Habib Rizik adalah orang yang intoleran, orang yang radikal, orang yang anti Pancasila, bahkan dicap teroris organisasinya dan lain sebagainya. Itu menurut saya terlalu berlebihan. Ya. Habib Rizik demi Allah tidak pernah ingin mencari jabatan di Indonesia. Habib Rizik tidak ingin mencari kekayaan di Indonesia. Habib Rizik tidak ingin mencari tahta di Indonesia. Habib Rizik tidak ingin mencari popularitas, tidak. Habib Rizik ingin menyelamatkan Indonesia dari rongrongan komunis, dari rongrongan liberalisme, dari hal-hal yang berbau kapitalisme dan lain sebagainya yang merusak Indonesia. Bahkan Habib Rizik pernah bilang bahwasanya Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia adalah negara yang makmur kalau memang dikendalikan dengan cara yang baik dan benar. Habib Rizik bukan seorang yang memiliki senjata untuk bisa memberontak kepada pemerintah, tidak. Habib Rizik bukan seorang bandar narkoba. Habib Rizik bukan seorang koruptor yang merugikan negara, bukan. Habib Rizik adalah seorang ulama yang berkata hak itu hak dan batil itu batil. Jangan sampai kita memfitnah Habib Rizik, ya, kita menghalang-halangi dakwah Habib Rizik karena beliau adalah keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Dan saya berharap kepada para pembenci Habib Rizik, ya, agar segera
bersihkan hatinya, buka pikirannya bagaimana ketika kalian itu yang membenci Habib Rizik melihat Habib Rizik dengan hati, dengan ketulusannya. Kalau memang kalian tidak suka dan ingin bertanya langsung kepada Habib Rizik, silahkan, agar segera tahu apa sih sebenarnya yang ada dalam diri kita itu, kenapa kita benci kepada Habib Rizik Syihab. Dan kita berharap dan berdoa agar supaya Habib Rizik diberikan keselamatan, diberikan kemenangan dalam perjuangannya, dan segera dibebaskan dari dalam penjara. Karena jujur pribadi ya, saya sangat sedih ya, bahwasanya hukuman yang beliau dapatkan itu tidak pantas. Karena apa? Beliau itu berobat, beliau itu tes PCR itu di rumah sakit Umi dengan biaya sendiri, dengan uang pribadi sendiri, tanpa merepotkan pemerintah dan lain sebagainya. Dan memang hasil swab itu ketika Presiden memberikan keputusan bahwasanya hasil swab atau hasil PCR itu tidak boleh disebarkan, tidak boleh dipublikasikan. Tapi ada wali kota Bogor ya, yang saya tidak sebutkan namanya, itu membuat fitnah dan membuat kegaduhan, sehingga Habib Rizik difitnah menyebarkan kebohongan. Itu sangat fitnah yang sangat luar biasa, sehingga beliau divonis penjara 4 tahun dan akhirnya Habib Rizik mendapatkan pengurangan sebanyak 2 tahun, hingga akhirnya beliau tinggal menjalankan sisa 2 tahun pada saat itu. Ya kurang lebih insya Allah Habib Rizik akan bebas pada bulan November tahun 2022. Itu pun kalau saya tidak salah. Dan mudah-mudahan 6 laskar FPI yang saat itu dibunuh dengan cara sadis, dengan cara keji, dengan cara kejam, mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata 6 laskar tersebut ingin melindungi daripada Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika memang banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan, dan pengetahuan dari rekan-rekan sekalian lebih banyak daripada saya. Mohon tulis di kolom komentar agar saya bisa memperbaiki apa yang saya sampaikan ini untuk kedepannya. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan catat baik-baik saudara, demi Allah, hari ini seorang Habib dibunuh karena bela Islam. Besok masih ada ribuan habaib yang lainnya yang akan bangkit melanjutkan perjuangan. Takbir. Dan catat baik-baik saudara, kalau hari ini ada seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz, seorang dai yang dibunuh karena membela Islam, besok akan muncul ribuan kiai, ustadz dan dai melanjutkan perjuangan. Takbir. Hari ini ada 1000 pemuda dibunuh untuk bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam Indonesia akan bangkit kembali saudara. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. 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 Sallu ala nabi.